Dua kakak beradik yang baru saja menerima santunan anak yatim jadi korban penjamretan di Pekanbaru Riau. Pelaku berpura-pura mengajak korban mengobrol sebelum dijamret. Rekayasa lalu lintas berupa one way nasional resmi diberlakukan di ruas tol Trans Jawa siang ini. Sistem one way dimulai dari gerbang tol Japek kilometer 70 hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat mulai dipadati pemudik. Pengelola Terminal Bus Kalideres bilang Jawa Tengah dan sejumlah daerah Pulau Sumatera jadi destinasi favorit para pemudik. Halo saudara, selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi dari seluruh daerah di Indonesia akan kami hadirkan dalam Indonesia Update. Bersama saya, Tili Rea Bella. Kita ke informasi pertama saudara, 2 kakak beradik yang baru saja menerima santunan anak yatim jadi korban penjamretan di Pekanbaru Riau. Pelaku berpura-pura mengajak korban mengobrol sebelum dijamret. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat 2 orang kakak beradik menjadi korban jambret oleh orang tak dikenal. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pandu, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru Riau. Dalam rekaman terlihat kedua korban baru saja pulang dari masjid setelah menerima uang santunan hari raya. Dalam perjalanan pulang, mereka didatangi seorang pria yang mengendarai sepeda motor. Pelaku sempat berpura-pura menanyakan arah jalan kepada korban. Tak berselang lama, pelaku memutar balik dan merampas amplop berisi uang dari tangan korban. Ada seorang laki-laki menggunakan sepeda motor Beat Street, Honda Beat Street, ajak ngobrol. Setelah itu ngajak ngobrol lagi, langsung diambil amplop yang berisi uang. Jadi si pelaku satu orang, korban atas nama Halim Wardana, umur 8 tahun. Jadi dapat santunan dari masjid sekitar 1,5 juta. Jadi mungkin. Kita ke sorotan lain saudara, kecelakaan beruntun melibatkan 4 sepeda motor terjadi di jalur arteri Pantura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Diduga kecelakaan terjadi akibat salah satu pengendara mengerem mendadak. Kecelakaan beruntun terjadi di Simpang Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat. 4 kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah saling bertabrakan bagian belakang. Kecelakaan bermula dari salah satu motor yang melakukan pengereman mendadak dan langsung tertabrak motor lain yang ada di belakangnya. 4 motor yang jatuh saling bertumpukan, 3 orang mengalami luka ringan, 1 diantaranya merupakan ibu hamil. Korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Saudara penyandang disabilitas netra mengikuti mudik gratis yang digelar Pemkot Jakarta Timur di kawasan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Pemudik ini diberangkatkan ke kampung halaman mereka di kawasan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pemerintah Kota Jakarta Timur bersama dengan Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia menyiapkan 4 bus untuk program mudik gratis disabilitas. Bus-bus ini akan mengantarkan pemudik ke kampung halaman mereka di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Tahun ini merupakan tahun kelima kegiatan mudik gratis tunanetra. Nantinya seluruh pemudik tunanetra juga akan dijemput kembali untuk pulang ke Jakarta pada 26 Maret mendatang. Saudara, rekayasa lalu lintas berupa one way nasional resmi diberlakukan di ruas tol Trans Jawa siang ini. Sistem one way dimulai dari gerbang tol Cikatama kilometer 70 hingga gerbang tol Kalikangkung kilometer 414. Sistem satu arah atau one way berlaku mulai dari gerbang tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga kilometer 414, gerbang tol Kalikangkung Semarang, Jawa Tengah.
Selama pemberlakuan sistem one way, kendaraan yang mengarah ke Jakarta dialihkan ke jalan arteri. Informasi usai jeda, Saudara, Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat mulai padat pemudik. Pengelola Terminal Bus Kalideres bilang Jawa Tengah dan sejumlah daerah Pulau Sumatera jadi destinasi favorit pemudik. Saudara, penumpang pesawat di Bandara Juanda naik dibanding tahun lalu. Puncak keberangkatan arus mudik di Bandara Juanda diperkirakan terjadi hari ini. Berdasarkan data dari Angkasa Pura, sebanyak 219.000 penumpang pesawat berangkat dari tanggal 13 hingga 17 Maret 2026 dari Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Jumlah ini naik dibanding Lebaran tahun lalu sebanyak 5,2%. Adapun tujuan favorit penumpang mengarah ke Jakarta dan Makassar. Sementara itu hari ini diperkirakan merupakan puncak keberangkatan arus mudik. Sebanyak 50.000 penumpang pesawat akan berangkat dari Bandara Juanda. Untuk mengakomodir kebutuhan penumpang, sebanyak 310 rute penerbangan disiapkan hari ini. Di Jakarta Barat, Saudara, Terminal Bus Kalideres ramai pemudik yang akan pulang kampung pada Rabu pagi. Pengelola Terminal Bus Kalideres bilang Jawa Tengah dan sejumlah daerah Pulau Sumatera jadi destinasi favorit warga pulang kampung menggunakan armada bus antar kota antar provinsi. Sebanyak 250 unit bus diprediksi akan berangkat pada puncak arus mudik Lebaran 2026. Di tengah ramainya aktivitas di terminal, pemudik diminta tiba 1 jam sebelum jadwal keberangkatan. Baru Anda kenal. Kami juga menginformasikan untuk yang di puncak itu memang untuk hari ini terpantau sudah 60-70 bus. Tapi diperkirakan itu bisa sampai 250 bus untuk hari ini di Terminal Bus Kalideres. Ya, siasatnya kita tetap mensterilkan satu jalur supaya tetap bisa dilalui oleh bus-bus yang mau berangkat. Supaya tidak ada bus yang tersendat, akhirnya menunggu lama untuk masuk dan menunggu lama juga untuk keluar. Jadi kita sudah siapkan anggota di beberapa titik supaya tidak ada bus yang berangkat. Informasi mudik Lebaran siang ini akan disampaikan jurnalis Kompas TV Kika Madona dan juru kamera Cilmi Ardianto di Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur, serta ada Putri Oktaviani dan juru kamera Fahriza di Terminal Kalideres, Jakarta. Kita akan ke Bandara Juanda terlebih dahulu. Kika, suasana para pemudik di sana seperti apa? Ya, Bella dan juga saudara, kalau berdasarkan pantauan kami, memang untuk Bandara Juanda sudah ramai, tapi baru akan mencapai pada puncaknya pada malam hari nanti. Diperkirakan jumlah penumpang yang akan berangkat dari Bandara Juanda ini menuju ke sejumlah daerah yang ada di Indonesia adalah diperkirakan sekitar 50.000 orang penumpang yang akan diberangkatkan pada hari ini. Karena memang hari ini adalah puncak dari arus mudik Lebaran tahun 2026, yang mana memang kalau kita lihat sebagian besar dari perusahaan memang masih menerapkan hari ini adalah hari terakhir bekerja. Jadi sore hari nanti adalah puncak dari keberangkatan dari arus mudik pada tahun 2026 ini. Sementara itu, saudara, untuk mengakomodir kebutuhan dari 50.000 orang penumpang, ada lebih dari 310 jadwal atau rute penerbangan yang juga telah disiapkan selama hari ini, sepanjang hari ini untuk mengakomodir kebutuhan dari para calon penumpang. Kalau berdasarkan data yang kami terima dari pihak Juanda, untuk tahun ini memang terjadi peningkatan jika dibandingkan pada tahun lalu atau pada tahun 2025 lalu, di mana kalau di masa angkutan Lebaran tahun 2025 lalu, jumlah untuk pergerakan penerbangan yaitu sebanyak 1.435, yang mana naik pada tahun ini yaitu sebesar 4,4% jika dibandingkan pada tahun lalu. Sementara itu, untuk jumlah penumpang juga mengalami kenaikan, yaitu sebanyak 5,2% jika dibandingkan pada tahun lalu. Nah, kalau kita lihat cuaca ini menjadi salah satu kunci
agar penerbangan yang ada di wilayah Juanda ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, untuk mengakomodir kebutuhan supaya nantinya penerbangan bisa berjalan dengan aman dan juga lancar, dari pihak BPBD Jawa Timur ini juga telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca yang akan terus dilakukan sampai dengan pada tanggal 26 Maret mendatang. Harapannya cuaca bisa kondusif sehingga untuk penerbangan ke sejumlah daerah yang ada di wilayah Indonesia ini bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau berdasarkan informasi yang kami terima, ada beberapa daerah yang menjadi destinasi favorit atau tujuan favorit dari para calon penumpang. Di antaranya adalah ke Jakarta dan juga ke Makassar. Nah, pesawat dipilih menjadi salah satu moda transportasi untuk mudik ke daerah asal dari para calon penumpang ini karena memang waktu tempuhnya yang juga kemudian cepat. Jadi harapannya dengan modifikasi cuaca yang juga kemudian dilakukan ini bisa memperlancar untuk perjalanan mudik lebaran pada tahun 2026 ini. Demikian. Itu tadi kalau di Bandara Juanda diperkirakan akan ada puncaknya nanti malam. Kalau di Terminal Kalideres seperti apa, Putri Oktaviani? Ya, selamat sore Bella dan juga saudara. Kalau di Terminal Kalideres memang di sekitar sore hari ini atau sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat ini masih dipadati dengan calon penumpang yang akan berangkat menuju ke berbagai wilayah menggunakan bus dari Terminal Kalideres. Data sementara Bella dan juga saudara sudah ada sekitar 1.000 lebih dengan 300 armada bus yang akan dioperasikan hari ini. Tapi Bella dan juga saudara catatannya adalah ini dinamis, artinya masih akan bisa terus bertambah. Tadi kami tanyakan kepada Kepala Terminal Bus Kalideres apakah ada perbedaan data dengan tahun sebelumnya. Dikatakan ada penurunan kalau di 4 hari jelang lebaran di tahun sebelumnya ini ada sekitar 4.000 perjalanan, tetapi untuk saat ini ada sekitar 2.947. Pagi dan siang hari ini adalah waktu favorit untuk masyarakat yang akan berangkat menuju ke wilayah Sumatera, sementara untuk sore ke malam hari ini adalah jam favorit yang akan berangkat ke area Jawa seperti Jawa Tengah, Jawa Timur maupun juga Jawa Barat. Nah, karena diprediksi hari ini menjadi puncak arus mudik lebaran 2026, ada berbagai antisipasi yang dilakukan oleh pihak terminal, diantaranya adalah tentunya mengatur lalu lintas di dalam terminal seperti dengan mensterilkan jalur yang akan dilalui bus sehingga tidak tertutup oleh mobil pribadi, kemudian juga disiagakan sejumlah petugas dan juga disediakan pos pantau agar masa angkutan mudik lebaran ini bisa lebih lancar di Terminal Kalideres. Bella dan juga saudara, tadi juga ada beberapa imbauan yang disampaikan oleh pihak Terminal Kalideres, diantaranya adalah untuk calon penumpang yang akan berangkat ini untuk membeli tiket di loket yang sudah disediakan, begitu kemudian juga dipastikan ada nama PO Bus, kemudian juga ada stempel atau cap basah dan juga ada harga yang memang resmi begitu. Selain itu juga diminta untuk datang kira-kira sekitar 1 jam sebelum keberangkatan agar proses mudiknya bisa lebih lancar untuk berangkat nanti menggunakan bus. Bella. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga Fahriza dari Terminal Kalideres. Sebelumnya ada Kika Madona dan Cilmi Ardianto di Bandara Juanda, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali rekan-rekan dan harap berhati-hati. Kita ke sorotan lain, saudara. Direktur Utama PLN Persero Darmawan Prasojo memastikan pasokan listrik nasional periode Ramadan hingga Idul Fitri. Raffi Ahmad. Selain melakukan asesmen ketat dari hulu hingga hilir, PLN juga menyiapkan ribuan personil di seluruh Indonesia untuk menjaga pasokan listrik sehingga masyarakat dapat menikmati momen Ramadan dan Idul Fitri dengan aman dan nyaman. Guna memastikan amannya pasokan listrik nasional, Direktur PLN Persero Darmawan Prasojo mengecek kesiapan PLTGU Cilegon pada Senin siang. Pengecekan ini dilakukan guna memastikan PLTGU Cilegon dalam kondisi prima guna memasok kebutuhan listrik nasional dalam periode Ramadan hingga Idul Fitri. Dalam keterangannya di PLTGU Cilegon, Darmawan menjelaskan, secara nasional beban puncak pada Hari Raya Idul Fitri mencapai 35.000 megawatt. Sementara PLN mampu memasok hingga 51.000 megawatt. Artinya masih ada cadangan daya mencapai 16.000 megawatt. Kami meninjau untuk agar mudik persiapan sistem kelistrikan untuk Hari Raya Idul Fitri dan Ramadan 2026 berjalan dengan lancar. Pertama, kita memastikan bahwa pasokan energi primer sistem kelistrikan di Indonesia aman. Ini termasuk pasokan dan stok dari batu bara dan juga gas dan juga BBM. Kita cek aman semuanya.
Sementara untuk menjaga keandalan listrik selama momen Lebaran, PLN mengerahkan sekitar 72.000 personel di seluruh Indonesia. Selain itu, ada 4.100 posko yang disiagakan untuk mendukung kelancaran pasokan listrik. Tim Liputan, Kompas TV. Ini Pak, tolong dibantu ambulannya ya. Satu bus terbalik ini, banyak korban. Kecelakaan bus antar kota jurusan Tangerang-Surabaya terjadi di ruas tol Trans Jawa, Pejagan Pemalang pada Selasa malam. Peristiwa itu terjadi tepatnya di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 1 orang tewas, sementara 24 orang lainnya mengalami luka-luka mulai dari luka ringan hingga patah tulang. Para korban dibawa ke RSUD Bakti Asi Brebes. Polisi masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan. Di masa mudik Lebaran, Polsek Lowokwaru, Kota Malang dibuka untuk penitipan kendaraan bermotor bagi para pemudik. Selain aman, penitipan kendaraan ini juga tidak dipungut biaya. Penitipan kendaraan ini dibuka untuk memfasilitasi warga di sekitar Kecamatan Lowokwaru yang akan pulang ke kampung halaman. Di sekitar lokasi Polsek Lowokwaru, banyak berdiri gedung perguruan tinggi sehingga menjadi kawasan yang paling banyak dihuni mahasiswa dari luar kota. Setiap hari raya atau musim mudik, banyak dari mereka pulang ke kampung halaman dan menitipkan kendaraan di Polsek Lowokwaru. PT Pos Indonesia Cabang Utama Manado menyebut sepanjang bulan puasa terjadi peningkatan barang masuk. Peningkatan itu utamanya didominasi oleh kebutuhan jelang Lebaran seperti pakaian dan makanan yang dibeli melalui sistem belanja online. Meski terjadi peningkatan barang masuk yang harus dikirimkan, PT Pos Indonesia menyebut semuanya akan diantar sesuai waktu. Nantinya saat libur panjang Lebaran, PT Pos Indonesia tetap akan beroperasi guna memastikan seluruh paket terkirim ke rumah masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Rabu pagi arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk kembali membludak. Antrean kendaraan pemudik masih mengular di jalur utama Denpasar Gilimanuk. Jelang penutupan Pelabuhan Gilimanuk besok pagi dalam rangka Hari Raya Nyepi di Bali, hingga hari ini arus mudik yang akan menuju Pelabuhan Gilimanuk kembali membludak. Antrean kendaraan pemudik di jalur utama Denpasar Gilimanuk pagi tadi mencapai 9 km. Tidak hanya di jalur utama menuju Pelabuhan Gilimanuk, pagi pemudik juga memenuhi parkir dalam Pelabuhan Gilimanuk. Mobil pribadi dan sepeda motor mendominasi kendaraan pemudik di dalam Pelabuhan Gilimanuk. Sementara itu, saudara, ratusan kendaraan terpantau mengular di area parkir hingga mendekati dermaga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Penumpang berburu waktu terakhir sebelum penyeberangan Jawa ke Bali ditutup pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk perayaan Hari Raya Nyepi. Antrean didominasi bus dan mobil pribadi. Mereka harus menunggu lebih dari 4 jam untuk bisa masuk kapal. Pelabuhan Ketapang akan kembali dibuka pada 20 Maret mendatang. Sementara Pelabuhan Gilimanuk ditutup mulai Kamis pagi. Sebelumnya, Saudara, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi turun langsung meninjau arus mudik di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur Selasa kemarin. Namun kedatangannya justru diprotes pemudik yang terjebak antrean hingga 4 jam. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi Selasa siang. Kedatangan Menteri langsung disambut suara klakson bersahutan dari sopir dan pemudik. Mereka yang telah terjebak antrean hingga 4 jam meluapkan kekecewaan dengan membunyikan klakson ke arah rombongan Menteri. Suasana pelabuhan terlihat padat dengan kendaraan mengular dan aktivitas kapal yang terus beroperasi. Menteri Perhubungan bersama rombongan terlihat langsung menuju dermaga 4 dan naik ke atas kapal untuk menyeberang ke Gilimanuk. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita di Indonesia Update. Akhir kata saya Tili Reabella pamit undur diri. Sampai jumpa.